Mari persembahan hidup saudara dan saya, kita persembahkan hidup kepada Tuhan untuk mengabdi. Untuk pertama kali sejak diresmikan sebagai kabupaten, pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat rayakan Natal bersama. Bertempat di halaman upacara Dinas Perhubungan Mambramo Raya di Bormeso, Kamis 17 Desember 2021, pemerintah Kabupaten Mambramo Raya rayakan Natal bersama dihadiri masyarakat dan TNI Polri. Natal bersama yang diprakasai oleh Bupati John Tabo mengambil tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Saat menyampaikan khotbahnya, Pendeta Andreas Lenama mengatakan, bila kita mengalami cinta kasih Kristus, maka kita akan menghasilkan pergerakan persaudaraan di antara kita. Lanjut Pendeta Andreas, cinta kasih persaudaraan yang kita alami bukan hanya untuk satu suku atau keluarga saja, melainkan multi etnik. Kita baca bersama, yaitu di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Beberapa terjemahan lain yang saya ingin bacakan buat kita sekalian, yaitu janganlah ikuti norma, anjuran-anjuran, kaidah-kaidah, tatanan dunia ini yang menghipnotismu. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian, kamu sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik, yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna. Yang lain lagi saya baca, janganlah meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang yang berkepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya kita akan mengerti dengan pengalaman sendiri bahwa jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema besar di belakang kita yaitu cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Tetapi mohon izin saya ambil satu tema kecil, arus perubahan. Karena Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sebagai pemimpin bagi kita semua, dengan moto besar menuju arus perubahan untuk melihat hari depan, hari esok lebih baik dari hari kemarin. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa kalau kita mengalami cinta kasih Kristus, maka buahnya adalah menggerakkan persaudaraan. Perubahan karena cinta kasih Kristus yang kita alami akan menggerakkan persaudaraan. Persaudaraan ini bukan hanya satu suku, satu keluarga, tetapi multi etnik yang harus dipelihara, yang harus dijaga dalam membangun Mambramo Raya.
menuju hari esok yang lebih baik dari hari kemarin. Jadi persaudaraan itu yang harus dijaga. Kebencian, perkataan-perkataan yang tidak baik, pikiran-pikiran negatif, gosip, dan berbagai macam fitnah dan segala macam itu harus ditanggalkan, karena itu tidak melihara persaudaraan. Itu hanya akan memecah persaudaraan. Karena itu temanya adalah arus perubahan. Usai pemberitaan firman Tuhan, ibadah Natal bersama dilanjutkan dengan pesan dan kesan Natal oleh Bupati John Tabo. Dalam pesan dan kesan Natal, John Tabo mengajak semua masyarakat yang mendiami Kabupaten Mambramo Raya untuk senantiasa memiliki cinta kasih Kristus dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta persaudaraan untuk bersama membangun Mambramo Raya menuju perubahan. Bupati berharap masyarakat Mambramo Raya harus menjadi contoh kepada daerah lain di Papua, bahkan menjadi contoh untuk Indonesia. Dari pemerintah kabupaten, saya ingin menyampaikan kesan dan pesan, bukan mewakili, tapi kita seluruh yang ada di depan ini. Ini yang orang tua-tua yang ada di pemerintahan yang bertanggung jawab, bukan hanya John Tabo dan Nefer, tapi yang berdiri ini semua bertanggung jawab untuk Mambramo Raya. Dan kita semua, dan tidak hanya dengan hamba Tuhan. Karena itu, sebelum saya menyampaikan kesan dan pesan, saya ingin mau tanya, saya dengan CPR ini orang tidak tahu ini Mambramo Raya, tapi tiba-tiba ini Tuhan mengirim kita dari sini. Saya mau tanya, apakah pemerintahan yang sudah hampir 15 tahun berada, pernahkah kita lakukan itu, perayaan Natal seperti itu? Pernah? Baru pertama. Puji Tuhan, kita tepuk tangan buat Tuhan. Artinya tema yang ada ini, tema nasional ini, saya tadi merenung tema nasional dalam si tema ini, seperti Tuhan suruh hal ini harus terjadi tahun ini. Kenapa? Coba Bapak Ibu baca itu moto Kabupaten Mambramo Raya. Saya kurang hafal itu bahasa, jadi saya belum bisa ngomong. Mesti saya 1 bulan 2 bulan belajar bisa. Apa artinya itu? Mari membangun bersama-sama. Tetapi selama hampir 15 tahun ini sudah membangun bersama-sama kah tidak? Ada jalan ke hulu, ada yang jalan ke hilir, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Jalan masing-masing kita berburu, berhutan masing-masing. Setelah itu bawa pulang masing-masing. Tema ini menyadarkan kita, dan ini kita tepuk tangan buat Tuhan ya. Tema ini untuk orang Mambramo Raya. Jangan saya baca lagi ulang-ulang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, khususnya ASN seluruhnya yang ada di Mambramo Raya, pulang baca baik-baik, ulang-ulang. Baca ulang-ulang. Tuhan akan memberi hikmat apa kalimat kata itu. Dan kaitan itu dengan firman Tuhan tadi yang luar biasa. Agar supaya Mambramo Raya ini lebih baik dari hari-hari kemarin. Tuhan berikan contoh Yesus hidup orang suci di dunia ini hanya 33 tahun. Zaman Taurat mungkin nabi-nabi berusia mungkin ada Adam sudah 900 ya, sampai sekian, sampai 100 lebih. Tapi setelah Yesus datang, nanti manusia terlalu banyak di dunia ini, nanti bumi ini penuh tenggelam sendiri sebelum beliau tiba. Dia kasih usia kita hanya berapa tahun? Di bawah 70 tahun. 60 tahun ke bawah. Tapi kalau sudah usia 60 ke atas, 63 ke atas, itu sudah bonus itu. Puji Tuhan, Tuhan kasih kamu umur. Karena itu mari kita hikmai baik, sisa hidup kita ini kita buat apa? Bagi ASN, mari kita persembahkan sisa hidup kita ini untuk melayani di pemerintah. Bari TNI, Polri, sama.
Karena itu kita harus tampil di Membran Raya ini dengan cinta kasih yang Yesus ajarkan kita. Kalau kita tidak memiliki cinta kasih, hidup kita selalu gelisah, hidup kita rasa selalu susah, karena kita tidak pernah mengucap syukur juga kepada Tuhan. Berapa Tuhan berikan saudara kepada setiap bulan, setiap hari berkat yang Tuhan kasih? Saudara tidak pernah hitung, kita tidak pernah hitung. Tapi kita tidak pernah sedikit pun kita mengucap syukur kasih buat Tuhan. Hari ini adalah hari persembahan hidup saudara dan saya. Kita persembahkan hidup kepada Tuhan untuk mengabdi di negeri, di tanah ini, supaya berkat Tuhan terus mengalir, merubah hidup manusia yang ada di Membran Raya ini. Seperti Pak Pendeta bilang tadi, memang saya pikir-pikir juga, kenapa waktu orang Kaiserin masuk di Mansinam, mereka bilang dengan nama Yesus Tuhan kami injakan kaki di tanah ini. Ya, mereka berdoa kutuk kepada tanah ini. Jadi tanah ini saja yang kaya raya, makanya seluruh dunia ini rebutan mau ambil tanah Papua ini ingin miliki. Jadi apa pendeta bilang itu betul. Mereka tidak mendoakan berkati manusia Papua ini. Itu kutukan juga itu. Tidak doakan manusia, makanya kita lambat untuk maju ini. Kadang kita ada yang maju cepat, ada yang kita lambat. Nanti hamba Tuhan tolong doakan, dan mungkin pertemuan gereja sinode harus bahas persoalan kalimat ini, kalimat kutukan. Kita bandingkan dengan cerita Injil masuk di Danau Toba, Batak. Penginjil namanya Nomensen, sama-sama orang Jerman. Dia menginjak kaki di Batak, kalimatnya apa? Tuhan memberkati manusia-manusia Batak ini dengan tanah. Makanya lihat di seluruh Indonesia, lihat orang Batak itu pintarnya luar biasa soal hukum, jenderal, kaya raya, betul tidak? Karena mereka diberkati doa kutukan dari penginjil itu, doa berkat. Kalau kita hanya tanah yang diberkati, bukan manusia. Makanya ada juga dibilang apa? Yang mengajak Saudara Islam itu. Sebenarnya ini kayak saya khotbah panjang, ya tidak apa-apa ya. Kesempatan yang baik. Tetapi jangan bosan. Tahun depan pasti kita jumpa lagi. Kalau Tuhan beri kita umur panjang, ya kita jumpa. Puji Tuhan kalau hari ini kita memulai dengan dasar kasih Kristus, kasih Yesus. Mari kita praktekkan itu di dalam kantor-kantor kita. Mana hak saya, mana kewajiban saya, mana punya kaisar, mana punya Tuhan. Saudara-saudaraku ASN dan TNI Polri, khususnya yang beragama Kristiani, mari mulai sekarang kita lupakan sifat-sifat kelakuan yang kurang bagus yang beberapa waktu lalu, ya. Karena kita sudah sedikit lagi 14 hari Pak Pendeta bilang kita mau masuk tahun yang baru. Karena itu harus perubahan yang baru. Perubahan dalam arti pikiran kita, hati kita, otak kita yang sering suka benci orang, maki orang, fitnah orang. Itu karena kuasa iblis ada dalam roh saudara, bukan roh Tuhan. Roh Tuhan selalu orang biar benci kami, marah kami, tapi kita senyum. Hati sedikit pun tidak getar, takut pun tidak, karena ada roh Kristus hasad dalam tubuh kita. Karena itu saudara-saudaraku ASN dan TNI Polri, mari kita bergandengan tangan bersama-sama dengan hamba Tuhan untuk kita membawa keluar ketertinggalan, kemiskinan, kebodohan yang ada di Membran Raya. Itulah harapan hidup ke depan. Kalimat tadi Pak Pendeta sudah bilang, 1000 misteri, sejuta harapan. Bapak-bapak simak baik, mama-mama simak baik, adik-adik simak baik. Apa itu misteri itu? Misteri tidak ada harapan. Karena itu kalimat misteri kita sudah tinggalkan. Mari kita menuju ke kalimat yang satu apa? Harapan yang baru. Harapan yang baru, harapan masa depan.
Karena itu kesan Natal malam-malam ini saya bersyukur sekali kita bisa berada di sini. Hari lagu yang pertama diputar itu saya punya begitu tiba saya bermata keluar. Tidak tahu kenapa. Dengar lagu itu dulu waktu saya SD kelas 2 di kampung. Jadi ada guru-guru puan anak, camat punya anak-anak, pegawai puan anak, orang pakai pakaian. Sedangkan saya tidak, saya anak kampung, telanjang. Berguru ajarkan lagu itu pertama dan kita tampil. Mereka tampil hebat-hebat dengan rapi, saya tampil dengan kebadan telanjang kosong, tapi saya juara. Puji Tuhan terima. Perjalanan proses hidup dan hari ini Bapak Ibu panggil saya Bapak Bupati. Saya punya hati bahagia, teringat kampung. Jadi pemimpin itu tidak gampang. Talenta yang Tuhan kasih kalau kita salah gunakan pasti semuanya Tuhan marah. Mau jadi orang hebat, yang pertama adalah perubahan disiplin pribadi. Dan ingat firman Tuhan yang kita dapat di sekolah minggu. Disiplin diri. Kalau kita sendiri disiplin dirinya nggak ada, baru kita mengajar orang ya sama saja. Karena itu adik-adik, saudara-saudara, khususnya ASN, mari kita sadar. Yang kemarin kita tukang tipu orang, tukang tipu pejabat, tukang tipu pengusaha, tahun baru ini semuanya tanggalkan, tinggalkan kebiasaan. Kita masuk dengan pikiran yang baru, kehidupan yang baru, perubahan yang baru. Berarti bukan nanti laki-laki bilang, nanti Bapak Bupati bilang masuk tahun baru harus semua baru, jadi nanti istri baru tidak. Ya. Istri ya Tuhan kasih tetap satu. Ya. Nah, itu urusan duniawi dan itu pribadi orang. Tetapi mari kita sadar, kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin, jadi panutan, jadi contoh. Kalau bosmu perintahkan kamu kerja, harus loyal kerja. Kenapa? Tuhan memberikan kita tanggung jawab kehidupan kita. Pegawai negeri, sumber kehidupan pendapatan kita, berkat yang Tuhan kasih di situ. Karena waktu kecil kita belum sekolah, saya tinggalkan umur kecil sudah di usia 2 tahun saya tinggal dengan nenek. Jadi kerjanya rumah kebun, rumah kebun, rumah kebun. Terus begitu masuk sekolah, dari sekolah jemput nenek di kebun ya, jadi harus kembali jemput nenek di kebun baru pulang. Tiap hari seluruh ASN, TNI Polri bersama-sama kita bergandengan tangan menjadi satu keluarga, satu saudara, sesuai dengan tema Natal tadi. Mengenai pesan Natal, saya mau menyampaikan terima kasih kepada panitia sudah bekerja maksimal dan luar biasa. Saya lihat ini seperti di kota. Padahal kita anggap di tengah hutan, tetapi Tuhan Yesus kan ada di mana-mana toh. Bukan hanya di kota, ada di goa, ada di pinggir kali, ada semua Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, saudara-saudara bisa berbuat waktu yang dalam singkat tapi luar biasa. Kita beri aplaus buat panitia. Nah, dalam pesan Natal ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh ASN, ya, jangan menjadi penonton. Kalau merasa ini hajatnya ASN, ya, keterlibatan itu tidak perlu diperintah, kesadaran sendiri. Ini untuk apa? Oh iya, kita pun Natal gabungan. Bukan sumbang sesuatu, sumbang tenaga, kehadiran, memberi motivasi, dan kita bekerja gotong royong. Itu mulai harus lakukan mulai hari ini. Gotong royong kita utamakan, kebersamaan, kekeluargaan kita utamakan. Jadi saya kemarin berapa waktu lalu, kemarin sore saya jalan, ketika saya menyamar naik mobil, orang tidak tahu kan. Oh, saya lihat hanya berapa orang, 5 orang kan, 4 orang itu. Baru yang lain-lain kemana? Nanti makan baru muncul banyak-banyak. Kelakuan busuk ini kamu tinggalkan. Malam ini tinggalkan. Tuhan sudah bilang, berilah makan kepada mereka yang kerja. Wajib itu. Ini bukan saya omong kosong, saya sudah praktekkan dalam hidup saya. Saya pun saudara kandung aja, kalau datang di rumah, kita cuci piring kah, bantu sapu-sapu kah, bersihkan alam kah, tidak ada, saya bilang kau pulang.
Tapi saya punya istri ini perempuan paling baik, jadi saya pergi, dia panggil kamu ke sini. Bukan saya mengarah, saya marah. Ibu, kenapa? Saya didik mereka supaya belajar firman Tuhan itu. Karena kita selama minggu sudah diajarkan itu. Karena itu saya pesan kepada saudara-saudara, khususnya ASN, selalu loyal kepada pimpinan dan selalu kompak. Selalu kompak. Kamu akan belajar ilmu yang tidak dapat di teori, tidak dapat di bangku pendidikan. Kamu akan belajar itu, akan mengerti. Oh ya, kemarin bapak-bapak kan tinggal di Jayapura terus, toh? Sekarang sejak saya dan Pak Ebra ada di sini, tidak ada alasan itu mau tinggal di Jayapura. Tinggal di Mambramo Raya di sini. Pesan saya, tahun yang baru, 3 bulan ini saya minta maaf, saya masih beri toleransi. Tapi Januari ke atas, Pak Pendeta kan sudah khotbah, toh? Seperti tali jemuran, kencang, bagus, hebat. Tapi begitu gantung-gantung pakaian, akhirnya dia kendor. Itu maksudnya kita sudah tegakkan aturan yang benar, jangan kita melemahkan aturan, tetap kita tegak lurus. Kalau orang bekerja dengan jujur, hati yang jujur, semua rasa bahagia, tidak pernah ada beban, tidak pernah rasa takut, lurus. Jadi hal-hal yang saya di sini hadir sebagai orang tua, sebagai pemimpin, saya juga khotbah dalam sambutan, hanya khotbah. Ya, kekurangan saya silakan Anda menyesuaikan, karena saya juga manusia. Jadi kalau saya berkekurangan, saudara isi. Saudara punya kekurangan, saya akan perbaiki dan saya isi. Jadi kita tidak usah pikiran yang busuk segala macam. Kemarin saya sudah bilang berapa kali itu, bahwa politik pilkada sudah kita lewatkan. Tidak ada malaikat dari surga datang pimpin negeri ini. Tapi doa kekuatan hamba Tuhan, doa kekuatan orang tua. Bagaimana kita pikirkan air mata rakyat yang pernah datang minta saya ingin hapus air mata mereka dengan kerjanya, bukan kerja omong kosong, bukan kerja di atas kertas. Puji Tuhan, hamba Tuhan dan seluruh ASN yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sudah mulai satu persatu ada perubahan sedikit demi sedikit, karena negeri ini tidak bisa kita merubah membalik telapak tangan dari satu persatu. Karena itu saya mohon kami yang hadir di depan ini semua, pemimpin-pemimpin yang ada di Mambramo Raya ini, yang menjadi apa? Nakoda. Ya, kalau saya orang gunung itu biasa bilang itu hanya panglima perang. Kalau di pantai kan nakoda. Perahu yang besar sudah ada ini, kemarin mungkin berjalan tapi tidak cepat, dia lambat, mungkin BBM-nya kurang kah, atau mesinnya rusak kah, atau nakodanya dia malas kah, nakodanya sakit kah. Mari kita kembali sekarang perahu yang besar ini. Saya harap saudara-saudara saya yang biasa naik perahu, naik kapal, mari bangkit. Kita kalau dayung berarti dayung sama-sama cepat-cepat supaya kita lari lurus terus, tidak usah lagi singgah-singgah. Kalau dengan mesin berarti yang motoret di belakang, teman-teman semua mari kita bersatu. Kapal ini kita layarkan, mungkin kita pergi tembus ke Serui, tembus ke Biak, bahkan ke Manokwari. Bisa tidak? Bisa, mari kita lakukan untuk negeri ini. Dengan demikian pesan saya dan pesan kami semua dalam kesempatan ini, mari kita bergandengan tangan, ya, bersaudara di dalam pelaksanaan perintah pemerintah dan perintah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Saya kira semua aturan yang ada dalam dunia ini sudah ada di dalam kitab suci. Cuma hanya karena kita kurang baca kita. Coba Bapak Ibu, mari kita kembali baca kita. Saya bukan sombong, tapi waktu saya sekolah. Ibadah Natal bersama pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat ini diakhiri dengan pembagian bingkisan Natal serta jamuan kasih bersama. Dari Mambramo Raya, Tim Liputan JTP melaporkan.